Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai hadis ahad. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami ilmu dan juga semoga ilmunya menjadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan aja. Jadi hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kalau misalkan ada suatu peristiwa, ada suatu kasus, tapi sumber hukum atau penyelesaiannya itu tidak ada di Al-Quran, maka kita melihatnya di hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, hadis ini dibagi lagi. Ada yang berdasarkan kualitas dan juga ada yang kuantitas. Kalau kualitas itu seperti hadis sahih, hadis dhaif, seperti itu. Tapi kalau misalkan yang berdasarkan kuantitas, ini menurut banyak atau sedikitnya perawi. Perawi adalah orang yang meriwayatkan atau kita bisa menyebutnya rijalul hadis. Nah, di hadis yang berdasarkan kuantitasnya ini dibagi lagi, yakni ada hadis mutawatir dan juga ada hadis ahad. Di video sebelumnya kita udah membahas mengenai hadis mutawatir. Nah, sekarang kita membahas mengenai hadis ahad. Apa sih hadis ahad itu? Hadis ahad menurut bahasa merupakan jamak dari kata wahid yang artinya satu. Nah, menurut istilah seperti yang ditulis oleh Mahmud Tahan dalam bukunya Taisiru fi Mustalah Hadis, hadis ahad berarti huwa ma la yahtawi ala syurutit tawatir. Yang artinya hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Kemudian menurut Muhammad Ajaj Al-Khatib, hadis ahad adalah hadis yang jumlah periwayatnya dapat terdiri dari 1, 2 atau bahkan lebih seorang perawi sejauh belum memenuhi salah satu syarat hadis mutawatir. Meskipun begitu, hadis ahad hanya tidak sebanyak hadis mutawatir dari segi kuantitas periwayat, namun status periwayatnya yang adil, terpercaya serta tidak berdusta tetap menjadi perhatian khusus, bahkan wajib diterapkan. Selain itu, hadis ahad hanya diriwayatkan oleh satu orang yang riwayatnya tidak sampai pada sahabat dan tabi'in. Adapun jika perawi dari hadis ahad tersebut meningkat, maka adanya peningkatan tidak boleh melalui kiranya atau diambil secara praduga. Nah, ada beberapa syarat bagi para periwayat yang kemudian dapat terpenuhi untuk disebut sebagai hadis ahad. Yang pertama adalah adil. Adil ini adalah seorang perawi atau seorang rijalul hadis ini dalam meriwayatkan suatu hadis itu tidak memihak di salah satu umat gitu ya. Misalkan dia itu Mu'tazilah, maka dia tidak boleh untuk membenarkan aliran-aliran Mu'tazilah dengan hadis riwayatnya, maka itu tidak dikatakan adil. Seperti itu. Kalau misalkan meriwayatkan hadis namun yang diriwayatkan itu mengenai paham lain, maka dia bisa disebut dengan perawi yang adil. Yang kedua adalah memiliki hafalan yang kuat atau kita sebut sebagai dobit. Dobit ini seperti apa? Seperti kalau misalkan ada perawi hadis dan ditanyai mengenai perintah sholat atau mungkin syarat-syarat sholat, tata caranya dan sebagainya, maka dia langsung bisa menyebutkan, membacakan isi dari hadis tersebut tanpa dia membuka catatannya. Itu disebut dengan perawi yang dobit, yang hafalannya itu kuat. Kemudian ada cerdas, ada kesesuaian antara khobar ini hadisnya, maksudnya matan isi dari hadis ini dan amal yang dilakukan. Jadi kalau misalkan dia meriwayatkan mengenai kewajiban sholat, maka dia juga harus melaksanakan sholat itu secara 5 waktu dan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Kemudian sholatnya memahami makna dan lafaz dari hadis. Jadi harus paham secara benar
apa sih isi yang sebenarnya dari hadis tersebut? Apakah itu kontekstual atau mungkin nanti tergantung kondisi, seperti itu harus dipahami oleh perawi hadisnya. Kemudian selain itu juga terdapat syarat khusus untuk terpenuhi sebagai hadis ahad, seperti yang pertama, sanadnya bersambung pada Nabi. Yang kedua, tidak adanya cacat maupun keraguan atau syadz. Yang ketiga, selaras dengan sunnah masyhur atau qauliyah dan fi'liyah. Yang keempat, selaras dengan keterangan para sahabat, tabi'in, serta kitab-kitab umum. Dan yang kelima, tidak adanya pertentangan ataupun pencelaan oleh para ulama salaf. Nah, ini ada klasifikasi dari hadis ahad. Yang pertama ada masyhur, yang kedua ada aziz, yang ketiga ada gharib. Yang pertama kita bahas mengenai hadis masyhur. Hadis masyhur yakni hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih di salah satu dari semua tingkatan sanad dan belum sampai derajat mutawatir. Ini hadis masyhur ini menurut bahasa berarti sudah tersebar atau yang sudah populer. Pokoknya itu yang perlu digarisbawahi adalah 3 orang tadi. Jadi 3 orang dalam satu tobakoh atau satu tingkatan sanad. Misalkan ada paling sedikit itu 3 orang, maksudnya paling banyak itu 3 orang, maka itu bisa disebut dengan hadis masyhur. Contoh dari hadis masyhur adalah Bismillahirrahmanirrahim, al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya orang muslim adalah orang yang menjadikan orang muslim lainnya aman dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, ini memiliki sanad yang berurutan gitu ya. Dinamakan hadis masyhur karena diriwayatkan oleh 3 orang rijal hadis atau lebih dan belum sampai derajat mutawatir. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada pembagian hadis masyhur. Terdapat macam-macam hadis masyhur jika ditinjau dari aspek lingkungan atau kalangannya. Yang pertama adalah masyhur di kalangan ahli hadis dan selainnya. Ini yang saya sebutkan tadi hadisnya, bahwa seorang muslim ialah orang yang menyelamatkan sesama orang muslim lainnya baik dari gangguan lidah dan tangannya. Yang kedua, masyhur di kalangan ahli ilmu tertentu seperti ahli ilmu tasawuf, ilmu fikih, dan lain sebagainya. Yang salah satunya adalah tidak sah sholat seseorang yang berdekatan dengan masjid selain sholat dalam masjid. Kemudian yang ketiga, pembagian hadis masyhur yang ketiga adalah masyhur di kalangan orang awam saja. Yang salah satu contohnya adalah bagi orang yang meminta-minta tidak ada hak walau datang dengan kuda. Nah, itu pembagian-pembagian dari hadis masyhur ya. Terus ini tadi yang saya sebutkan sebelumnya, contoh dari hadis masyhur ini dinamakan hadis masyhur karena diriwayatkan oleh 3 orang rijal hadis. Ini ada Abdullah bin Umar, Abu Musa, Jabir bin Abdullah. Nah, ini tobakoh yang pertama, yang kedua, dan seterusnya ini sampai kepada imam yang 6 itu. Nah, hukum mengamalkan hadis masyhur boleh dijadikan hujah jika derajat hadisnya ini sahih atau hasan, dan jika derajatnya itu dhaif maka tidak boleh dijadikan hujah untuk menentukan halal atau haramnya. Nama lain dari hadis masyhur adalah hadis mustafidil, namun hal ini masih berbeda pendapat di kalangan ulama. Sebagaimana mereka mendefinisikan hadis mustafidil adalah menurut bahasa intishar, yang artinya tersebar, dan menurut istilah ulama berbeda pendapat, yakni ada yang menyamakan dengan masyhur, kemudian ada yang lebih khusus dari masyhur karena mustafid syaratnya harus di awal sanad atau tobakoh sahabat, dan ada juga yang berpendapat bahwa mustafidil ini lebih umum dari masyhur karena masyhur syaratnya harus di awal sanad atau tobakoh sahabat. Itu seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan mengenai hadis ahad. Apabila ada salah pengertian atau perkataan, saya Nafon Nabila mohon maaf. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.